Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nurul Rifki Huba, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 61 Atap Subah, Kabupaten Sambas. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari yang pertama adalah buat pertanyaan utama, kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, dan yang terakhir atur eksekusi. Buat pertanyaan utama adalah berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Lalu yang kedua, ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Yang ketiga, gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Yang keempat, jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Lalu yang terakhir adalah atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi saya sebagai guru penggerak. Visi guru penggerak saya adalah terwujudnya peserta didik yang berprestasi dan berkarakter pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, saya menyusun prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan yang saya susun adalah meningkatkan minat literasi peserta didik melalui program Mading Sekolah. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, mengapa literasi peserta didik masih rendah? Yang kedua, bagaimana solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi rendahnya literasi peserta didik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, melakukan observasi melalui angket minat literasi peserta didik. Lalu yang kedua, berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru. Yang ketiga, mencari referensi dan praktik baik tentang meningkatkan literasi peserta didik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapa guru yang telah berhasil meningkatkan minat literasi peserta didik? Yang kedua, bagaimana cara atau strategi meningkatkan minat literasi peserta didik? Yang ketiga, apa kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat literasi peserta didik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, mencari referensi dan praktik baik program meningkatkan literasi peserta didik. Yang kedua, membuat catatan tentang bagaimana membuat strategi meningkatkan literasi peserta didik. Yang ketiga, menggali informasi pengalaman literasi peserta didik melalui wawancara. Yang terakhir, menyampaikan kepada peserta didik hal positif yang akan didapatkan dari literasi. Lalu yang selanjutnya adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apa kebiasaan baru yang muncul jika literasi peserta didik meningkat? Yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika melihat peserta didik sudah meningkat kemampuan dan kebiasaan literasinya? Yang ketiga, apa hal yang mendukung agar kebiasaan literasi membudaya dan literasi peserta didik meningkat? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah yang pertama, membuat lembar observasi tentang minat literasi peserta didik. Yang kedua, mencari referensi yang mendukung perubahan untuk dilakukan. Yang ketiga, meyakinkan dan memotivasi peserta didik tentang literasi. Yang terakhir, menyusun program-program yang mendukung peningkatan literasi peserta didik. Selanjutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat literasi peserta didik? Yang kedua, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan program yang telah dibuat? Yang ketiga, bagaimana pengaturan agar kegiatan literasi bersifat kontinu dan membudaya pada peserta didik?
Daftar tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, membuat program majalah dinding; yang kedua, memberikan penghargaan kepada peserta didik yang aktif memudayakan literasi dan peningkatan literasinya; yang ketiga, menyiapkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan literasi peserta didik melalui program mading. Lalu yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah: siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya program mading untuk meningkatkan literasi peserta didik berjalan dengan baik dan konsisten? Yang kedua, kapan rencana program literasi melalui mading dilakukan? Yang ketiga, bagaimana rencana tindak lanjut program meningkatkan literasi peserta didik melalui mading sekolah? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah mengenai penyusunan strategi program meningkatkan literasi melalui mading. Yang kedua, menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas. Yang ketiga, menentukan jadwal monitoring dan evaluasi program mading. Yang terakhir adalah menyiapkan wadah sarana literasi. Demikian rencana tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan dan berpihak kepada peserta didik. Terima kasih, saya Nurul Kyuba, salam guru penggerak dan sampai jumpa.